Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Syahra sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, anak-anak udah semangat belum nih? Belum. Masih lemas. Iya, oke. Buat membangun semangat kita hari ini, kita nyanyi dulu yuk. Oke, anak-anak boleh berdiri terlebih dahulu. Sekarang Bu. Ya, sekarang karena ya. Oke, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun setara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen kehadiran kalian nih. Kalau misalnya Ibu panggil nama kalian, kalian harus jawab dengan nama makanan yang pagi tadi kalian makan, sarapan yang kalian makan tadi, oke? Oke, Naya, Nasi goreng. nasi goreng. Tania, Tania mie goreng. mie goreng. Syahras, Nasi uduk. nasi uduk. Ajeng, Ayam goreng. ayam goreng. Cheryl, Sudah masuk. Ada yang tahu kenapa Cheryl sudah masuk? Saya ada acara keluarga, Bu. Acara keluarga atau sakit ya anak-anak? Sakit kayaknya, Bu. Sakit, oke, kita doakan semoga Cheryl cepat sembuh ya. Oke anak-anak, sebelumnya pertemuan sebelumnya nih minggu lalu kalian IPA sudah belajar apa? Fotosintesis. Nah, fotosintesis itu menghasilkan apa? Oksigen. Dan fotosintesis itu dalam prosesnya membutuhkan apa saja? Karbon dioksida, Air. matahari, air. Oke, pintar. Nah, di sini Ibu punya sebuah gambar. Gambar apa ya? Boleh dilihat. Nah, apakah terlihat jelas? Jelas, Bu. Nah, kayak jalan rumah saya. Jalan rumah Naya seperti ini. Iya. Jelek banget, Bu. Jelek, gersam ya. Nah, boleh dilihat anak-anak apa yang kalian lihat nih? Boleh dideskripsikan dalam gambar ini ada apa? Tanah kering. Tanah kering. Dan anak-anak apa yang kalian lihat dalam gambar ini? Kering. Pokoknya kering. Nggak ada tumbuhan. Jangan, Bu, panas, Bu. Iya panas. Nah, kalau misalnya kalian berada di lingkungan seperti ini, di sekolah seperti ini, yang kalian rasakan itu apa? Haus. Haus. Bisa mati, Bu. Iya bisa mati kehausan. Iya lapar, kemanasan, tidak ada makanan. Nah, nih bisa dilihat lagi, ini sangat gersam ya anak-anak. Dan gimana nih pernafasan kita? Apakah kita Sesak ya, Bu? iya sesak, panas ya? Susah Nah, bernafas, Bu. iya benar banget karena tidak ada tumbuhan. Nah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang dampak atau manfaat fotosintesis bagi lingkungan dan makhluk lainnya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Karena duduknya sudah seperti ini, maka akan Ibu tentukan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya, Bu. Iya. Ini kelompok 2 ya. Ini kelompok 1. Oke, bisa dilihat LKPD-nya anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Naya boleh petunjuk pengerjaannya. Yang mana dulu, Bu, yang ini? Ya, petunjuk pekerjaannya.
Ayo berdiskusi dan menemukan solusi. 1. Bacalah kasus tentang fotosintesis yang ada pada LKPD bersama. Oke, Naya, Syahras jangan diganggu temannya ya, Syahras. Oke, Pada LKPD bersama teman satu kelompok dengan tertib. 2. Diskusikan isi kasus tersebut untuk mengetahui masalah yang terjadi dan hubungannya dengan proses fotosintesis. 3. Jawablah pertanyaan pada LKPD bersama anggota kelompok dengan bahasa yang mudah dipahami. 4. Catat hasil diskusi kelompok pada tabel atau kolom yang telah disediakan. 5. Siapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri dan saling menghargai pendapat teman. Oke, Naya, terima kasih sudah membacakan petunjuk kegiatan kita pada hari ini. Nah, anak-anak di sana Ibu sudah menyiapkan beberapa kasus. Jadi, satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu kasusnya berbeda ya, anak-anak. Ya, Bu. Jadi tidak bisa mencontek ya anak-anak dalam mengerjakan tugas ini. Nah, Ibu akan memberikan waktu selama 20 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, silahkan dikerjakan bersama teman sekelompoknya. Jangan lupa bekerja sama ya. Kalau misalnya ada yang tidak mau bekerja sama, boleh bilang ke Ibu ya. Bu, Aisyah mau ngerjain. Ajeng, kenapa tidak mau ngerjain? Bu. Ngerjain Naya, nggak boleh iseng ya sama temannya. Oke. Nah, ibu udah ngerjain nih. Karena jumlah pohon karena kalau misalnya pohon di bawah satu sudah tidak terpaksa. Apakah ada yang kesulitan? Susah sedikit. Karena buah itu makanan pokok. Sedangkan kalau fotosintesis menghasilkan makanan. Kalau misalnya makanan yang nggak ada, berarti tidak ada, berarti buahnya nggak ada. Jawabannya bahwa kali buah dan hewan pemakan buah. Fotosintesis buah hewan. Fotosintesis jadi makanan. Terus Punah. mengapa jumlah pohon berkurang? Mengapa hewan bisa datang ke lingkungan manusia? Karena Bergantung. Karena habitatnya Jangan menanam sawit. ini lagi ya. Oke, anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Lagi, Bu. Udah, Bu. Oke, Kelompok ditunggu satu ya. udah, Bu. Iya, kelompok 1 ditunggu ya. Oh. Ibu sudah. Sudah. Oke, sekarang iya, Berisik kan syarat. Iya, Syahras. Lagi ngomong. Iya, hebat sekali Naya. Oke, sekarang karena kalian sudah mengerjakan tugas secara berkelompok. Hai, Syahras sama Naya. Tolong diperhatikan ibu gurunya yang sedang berbicara di depan ya. Iya, Bu. Saya memperhatikan. Oke, bagus sekali Naya, anak hebat. Oke. Nah, karena kalian sudah mengerjakan tugasnya secara berkelompok, ini saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian. Nah, siapa yang mau maju pertama? Oke, kelompok Tania dan Syahras boleh silakan maju. Naya disimak ya. Naya perhatikan ya, Naya. Iya, Naya. Iya, Bu. Perhatikan temannya. Ajeng boleh lihat Ya, Ibu. Ya, Bu. perhatikan temannya. Saya Oke. mau baca sendiri aja, saya nggak usah karena saya sudah nulis. Oke, boleh. Mengapa pohon menghasilkan sedikit? Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, saya dari kelompok berapa sih? Satu. Satu. Saya Tania dan saya Syahras. Iya. Terus
Hewan kehilangan makanannya. Situasi di sebuah hutan kota banyak pohon berbuah seperti mangga, jambu, dan pepaya. Buah-buah ini menjadi makanan utama bagi tupai, kelelawar, dan burung pemakan buah. Hal ini terjadi masalah karena cuaca mendung, berkepanjangan, dan kurang sinar matahari. Banyak pohon tidak mampu melakukan fotosintesis dengan baik sehingga jumlah buah jauh lebih sedikit. 2. Hewan-hewan mulai kesulitan menemukan buah matang. 3. Beberapa hewan mulai datang ke rumah warga untuk mencari makan. Yang 4. Warga merasa khawatir keselamatan hewan dan lingkungannya. Pertanyaannya, mengapa pohon menghasilkan sedikit buah saat fotosintesis terganggu? Karena saat fotosintesis terganggu, maka pertumbuhan pohon juga akan terganggu, di mana pohon itu kan menghasilkan makanan, di mana makanan itu dalam bentuk buah. Jadi fotosintesisnya kalau misalnya terganggu, sebab pohon bisa menghasilkan buahnya sedikit. Selanjutnya, hubungan fotosintesis buah dan hewan pemakan buah. Jadi kan kalau misalnya hewan pemakan buah itu dia makanannya buah. Makanan buah adalah hasil dari fotosintesis. Nah, kalau misalnya fotosintesis terganggu juga, hewan-hewan pemakan buah jadi nggak bisa makan buah. Hasil hewan pemakan buah menjadi brutal, alias dia mencari habitat lain untuk mencari makan. Yang 3, apa yang terjadi pada hewan jika buah di hutan berkurang? Maka hewannya makan banyak yang mati, punah. Terus juga bisa masuk ke lingkungan keluarga, lingkungan Manusia. RT, lingkungan manusia. Selanjutnya, mengapa hewan bisa datang ke lingkungan rumah manusia? Tadi karena habitatnya terganggu, dia marah, Bu. Selanjutnya, Jelaskan cara agar hewan tetap mendapat makanan dan tumbuhan tetap terjaga. Caranya kita melakukan reboisasi. dan jangan buang sampah sembarangan. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yeay. Oke, kelompok 1 udah keren banget nih. Mungkin dari kelompok 2. Oke, ada pertanyaan dari Tadi kan kelompok hewan 2. makan buah katanya kalau buahnya hilang dia jadi itu. Bisa nggak Bu? Hewan makan buahnya tiba-tiba jadi ganti makanan kayak tiba-tiba dia makan daging gitu. Nah, pintar sekali. Terima kasih pertanyaan dari Kalilah Naila. Pertanyaan Kalilah Naila. Kenapa kalau misalnya hewan pemakan buah itu tidak bisa tiba-tiba jadi makan daging? Kenapa hanya makan buah? Nah, Naila dan anak-anak semuanya, jadi hewan yang pemakan buah tuh memang itulah makanannya. Jadi dia tidak bisa makan selain makan buah. Nah, kenapa? Karena itu memang sudah diciptakan seperti itu. Karena kan hewan itu dibagi menjadi 3. Hewan yang pemakan daging, hewan pemakan sayuran, dan hewan pemakan segalanya. Iya, jadi hewan pemakan buah tidak bisa tiba-tiba berganti makanan kalau misalnya makanan itu habis. Jadi dia tetap harus mencari sumber makanan tersebut. Jadi seperti itu, Nela. Akan terjawab ya? Ya Bu, berarti salah manusia ya Bu. Kalau misalkan dia tiba-tiba nggak bisa makan buah lagi. Iya, bisa disebabkan juga oleh manusia karena kalau misalnya tumbuhan dirusak oleh manusia, jadi tumbuhannya tidak bisa melakukan fotosintesis dan tidak bisa menghasilkan buah. Nah, iya, jadi buahnya tuh hilang, tidak ada. Jadi hewan yang pemakan buah itu tidak bisa makan dan akhirnya punah. Oke. Terima kasih ya Kalilah Naila. Oke, dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan? Sudah Bu, Sudah, Bu. sudah nyambung, sudah lengkap Bu, sudah terjawab Bu. Iya, oke. Keren. Oke, Ibu izin membahas sedikit dari kasus yang didapatkan oleh kelompok 1. Jadi kasus yang didapatkan kelompok 1 ini hewan yang kehilangan makanannya. Jadi di hutan kota itu banyak buah seperti mangga, jambu, dan pepaya. Nah, buah-buahan ini tuh menjadi sumber makanan utama bagi hewan-hewan pemakan buah. Nah, tapi tahun ini terjadi masalah karena cuaca mendung berkepanjangan dan kurang sinar matahari. Banyak pohon yang tidak mampu melakukan fotosintesis dengan baik. Sehingga apa? Sehingga kalau misalnya tidak ada fotosintesis, jadi jumlah buah tuh ada bertambah banyak atau sedikit berkurang. Karena apa? Karena pohonnya pada ditebang. Iya, benar. Nggak ada buah. Nah, nggak ada buahnya. Iya, terus hewan-hewan yang makannya buah itu jadi seperti apa? Jadi Punah. kelaparan, makan ya. Iya. Aku juga lapar Bu sekarang. Iya, nah, kalau misalnya tidak ada makanan di sekitar lingkungan mereka, habitat mereka akan pindah kemana? Warteg, Bu. Pindah ke warkop Bu. Iya, ke warteg bisa mencari makanan. Makanan. Kayak
Iya, kayak monyet. Kenapa kayak monyet? Rumah saya kedatangan monyet. Oh iya, kenapa? Karena keganggu bu Iya, lingkungannya. iya betul, itu salah satu dampak dari kerusakan lingkungan. Nah terus warga yang itu juga merasa khawatir karena tiba-tiba kenapa hewan yang harusnya tinggal di hutan jadi datang ke pemukiman warga. Jadi keselamatan hewan dan lingkungannya jadi terganggu. Nah karena sudah ada dampak seperti ini dari tidak adanya fotosintesis, jadi solusinya bagaimana ya anak? Nanam pohon. Menanam pohon? Apa itu Soun, menanam pohon? Ibu. Soun, apa kali nak? Pohon. Puun, iya bahasa Naya ya puun. Iya benar, menanam pohon. Terus kita juga harus menjaga. Merawat. Iya merawat dan menjaga tumbuhan, menyiram tumbuhan. Tidak boleh Oke, memotong. tidak boleh memotong pohon, menebang pohon secara liar. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu lagi untuk kelompok satu. Terima kasih kelompok satu, silakan dulu kembali. Bu, mau bu. Iya, boleh kelompok Kalila dan Dea Ajeng silakan. Sekarang bu. Iya, maju ke depan presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalila, salam dengan baik ya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita kelompok 2. Ayo berdiskusi. Kasus sekolah menjadi panas dan kualitas udara menurun. Baca Ajeng. Situasi SD Nusantara melakukan renovasi halaman sekolah dan menebang banyak pohon untuk membuat area parkir baru. Awalnya halaman terlihat lebih luas, tetapi setelah beberapa minggu muncul berbagai masalah. Apa aja? 1. Halaman sekolah menjadi lebih panas, bahkan di pagi hari. 2. Sudah cepat haus, lelah, dan sulit fokus saat upacara. 3. Udara terasa lebih kering dan berdebu. 4. Burung, kupu-kupu, dan serangga dulu sering terlihat, kini menghilang. 5. Tempat bermain menjadi kurang nyaman karena terlalu panas. Pertanyaannya, apa hubungannya berkurang pohon dengan menurunnya proses fotosintesis di sekolah? Kan pohon Iya, itu pohonnya kan melakukan- ditebang ya, Bu. Iya. Parkir, Bu. Parkir. Iya, buat parkir. Lalu Terus ya otomatis pasti proses fotosintesisnya berkurang gitu Bu, karena kan pohonnya kan udah melakukan botak Bu. iya, Ya. benar. Jadi ya udah semakin panas Bu lingkungan sekolahnya. Oke. Bu. Terus mengapa halaman bisa menjadi lebih panas ketika proses fotosintesis berkurang? Karena seperti yang tadi Bu, kan pohonnya hilang ditebang orang karena buat parkiran, jadi otomatis botak, terus otomatis nggak ada tempat berteduh, terus jadi nggak sejuk Bu halaman. Ya, iya benar sekali. Lanjut. Terus jelaskan mengapa kualitas udara di sekolah menurun setelah pohon ditebang. Karena kalau misalnya banyak pohon kan banyak udara Bu. Iya. Pohon menghasilkan oksigen. Jadi kalau misalnya pohonnya nggak ada ditebang, jadi nggak, oksigennya kurang, jadi kualitas udaranya buruk. Oke, lanjut. Ajeng lagi. Ya udah ya. Iya, Mengapa iya. burung dan kupu-kupu jarang terlihat setelah jumlah pohon berkurang? Karena Puunnya botak, dianya nggak bisa hinggap. Terus tuliskan 2 cara sederhana agar sekolah menjadi sejuk kembali. Yang pertama, menanam puun kembali atau reboisasi. oke, Ada lagi Bu? Ya, Lagi ya, bukan, Bu. merawat tanaman juga Bu. oh iya, merawat tanaman di sekolah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Tangan yang benar. Oke, dari teman-teman Kalilah dan Ajeng, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, sudah paham. Kita sudah paham. Tanya sudah paham. Beneran? Benar Bu. Benar. Oke. Ibu. Saya mau nanya boleh? Iya, boleh Kalilah, silakan. Kira-kira puunnya berapa lama tumbuh kalau botak? Puun. Pohon yang sudah lama hilang, sudah lama gersang, berapa lama lagi akan tumbuh? Berapa lama pohon itu akan tumbuh dari yang hutannya itu, pohonnya itu gundul atau botak atau gersang ya. Nah, jadi kan karena pohon yang kita tanam itu banyak dan sebelumnya juga hilangnya juga banyak, jadi itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk tumbuh. Jadi kita harus
bersabar nih menunggu pohon itu tumbuh lagi, sejuk kembali, terus pernapasan kita lancar, tidak panas. Nah, jadi anak-anak kita harus menjaga lingkungan agar apa? Agar sejuk, agar pohonnya tidak kita tanam ulang, kita menunggu lama lagi seperti itu. Lebih baik kita merawat tanaman daripada kita harus menebangnya, menunggu kembali, tumbuh kembali, itu lama ya anak-anak. Jadi ayo kita rawat lingkungan kita seperti itu. Oke, sebelumnya dari kasus 1 dan kasus 2 itu berbeda karena tadi kasus 1 fokusnya ke apa ya, kelompok 1 Fokusnya ke tumbuhan dan buah dan hewan. Iya, buahnya. Nah, sekarang kelompok 2 itu fokusnya kepada udara atau oksigen. Jadi di sini kasusnya itu sekolah menjadi panas dan kualitas udara menurun. Jadi di SD, sebuah SD itu melakukan renovasi halaman sekolah dan menebang banyak pohon untuk membuat area parkir baru. Nah, awalnya terlihat lebih luas karena kan sudah ditebang ya pohonnya, jadi kelihatannya lebih luas, ada ruang banyak. Tetapi setelah beberapa minggu muncul berbagai masalah. Nah, halaman sekolah ini menjadi lebih panas karena kan kalau misalnya tidak ada tumbuhan, lingkungannya seperti apa anak-anak? Seperti gersang. Gersang, panas, jadi lebih gerah. Terus juga siswa cepat haus, lelah dan sulit fokus untuk upacara. Terus udaranya juga terasa kering dan berdebu. Nah, menurut anak-anak solusi dari kasus ini tuh apa ya? Nanam pohon. Merawatnya. Oke, bener banget ya anak-anak. Oke, boleh beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Terima kasih ya kelompok 2. Oke anak-anak, tadi ibu sudah lihat tugas dan hasil dari masing-masing kelompok. Ternyata sudah bisa menemukan solusi dari dampak atau kasus yang sudah ibu berikan. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit penguatan tentang materi hari ini. Jadi fotosintesis dan dampaknya bagi kehidupan. Saat fotosintesis berjalan dengan baik, tumbuhan akan apa? Menghasilkan oksigen. Untuk siapa? Untuk manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas, lalu membuat buah dan daun sebagai sebagai sumber makanan bagi Manusia dan makhluk hidup. Iya, benar. Lalu menjaga udara tetap sejuk dan segar. Lalu jika jumlah tumbuhan berkurang, tidak melakukan fotosintesis atau fotosintesisnya ini terganggu, udara menjadi lebih panas, lalu kurang segar, tidak sejuk. Gak bisa nafas. Iya, nggak bisa nafas, kering juga. Lalu hewan pemakan buah akan punah, kesulitan mencari makanan. Lalu lingkungan juga menjadi tidak nyaman untuk makhluk hidup. Oke, karena tadi kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dan juga ibu sudah memberikan beberapa penguatan. Jadi di sini ibu punya beberapa soal evaluasi yang bisa kalian kerjakan. Ini untuk menambah pengetahuan kalian atau menambah seberapa kalian paham tentang materi hari ini. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk 5 soal. Apakah cukup? Cukup. Oke, ibu akan bagikan terlebih dahulu soalnya. Iya, sebentar ya Kalila. Terima kasih ibu. Iya, sama. Oke, anak-anak boleh langsung dikerjakan. Sudah, Bu. Sudah selesai. Oke, boleh ibu. Terima kasih bu. Ambil. Ibu. Oke, pulang. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, hari ini kalian sudah belajar banyak tentang mata pelajaran IPA. Nah, hari ini kita belajar apa saja sih? Ini bu, Naya boleh? fotosintesis. Lalu kalau misalkan pohonnya ditebang, lingkungannya jadi kering bu, jadi menghambat fotosintesis. Iya, benar sekali. Ada yang lain bisa menjawab? Dampak. Iya, dampaknya apa? Kalau misalnya nggak ada pohon bisa
kekeringan. Iya, kekeringan, benar sekali anak-anak. Jadi fotosintesis itu berpengaruh besar terhadap makhluk hidup dan lingkungan ya anak-anak. Jadi Syahras boleh perhatikan ibu sebentar. Ibu. Iya, jadi fotosintesis itu sangat berpengaruh bagi lingkungan dan makhluk hidup lainnya karena apa? Fotosintesis itu menghasilkan oksigen dan buah makanan untuk makhluk lain. Iya, jadi kalau misalnya tidak ada fotosintesis, tidak ada oksigen, tidak ada buah. Jadi kita harus sama-sama menjaga lingkungan sekolah. Iya. Oke anak-anak, hari ini ibu mau tahu perasaan kalian saat belajar nih selama pembelajaran. Jadi di sini ibu punya lembar refleksi. Di sini anak-anak bisa mengisinya dengan, di sini ada emoji ya, ada emot untuk menandakan perasaan kalian hari ini. Misalnya Tania hari ini senang, tersenyum senang. Tania boleh lingkarin atau checklist. Nah, lalu di sini juga ada pertanyaan yang bisa kalian jawab di dalam kolom ini. Ibu akan memberikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan lembar refleksi ini ya. Oke, Bu. Bisa ibu baikkan. Oke anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, ibu ambil kembali ya. Oke anak-anak, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pada hari ini? Tania boleh? Oke, kan kita sudah selesai belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih Tania sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Oke anak-anak, jangan lupa di rumah dibuka lagi bukunya, dibaca lagi bukunya untuk kita masuk ke pertemuan berikutnya. Oke? Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.